Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian matematika SMA. Sebelumnya perkenalkan, saya Indri Diansari, NIM 332017-013. Saya mahasiswi aktif program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan fungsi. Berdasarkan peta konsep, ada 4 sub materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi turunan fungsi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya fungsi f menjadi f inverse yang mempunyai nilai tidak beraturan. Rumus f inverse x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat turunan satu atau beberapa fungsi yang tidak diketahui. Notasi dari y inverse sama dengan f inverse x juga dapat ditulis dy per dx sama dengan dfx per dx. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx plus x pangkat 3 plus 5. Cara menyelesaikannya, fx plus x pangkat 3 plus 5. Kita mencari nilai f x plus h sama dengan x plus h pangkat 3 plus 5. Kita jabarkan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 2 plus 5. Kemudian kita menggunakan rumus turunan fungsi. F inverse x sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, kita masukkan nilai f x plus h nya tadi, yaitu x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 2 plus 5. Kita kurangkan dengan nilai fx, yaitu x pangkat 3 plus 5 per h sama dengan limit h mendekati 0, kita dapatkan 3x pangkat 2h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 2 per h sama dengan limit h mendekati 0, h buka kurung 3x pangkat 2 plus 3x h plus h tutup kurung per h sama dengan limit h mendekati 0, kita dapatkan 3x pangkat 2 plus 3xh plus h sama dengan 3x pangkat 2 plus 3x dikali dengan 0, hanya itu 0 plus 0 kuadrat sama dengan 3x pangkat 2. Jadi kita dapatkan turunan pertama dari fx plus x pangkat 3 plus 5 adalah 3x pangkat 2. Yang kedua, aturan pencarian turunan. Aturan pencarian turunan ada 2, yaitu 1. Aturan konstanta dan aturan pangkat.
aturan konstanta dan aturan pangkat, ada 6 teorema, yaitu 1. Teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x, f inverse x sama dengan 0, yakni dx k sama dengan 0. Bukti, f inverse x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0, 0 sama dengan 0. Maka terbukti. 2. Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f inverse x sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. 3. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f inverse x sama dengan n x pangkat n min 1, yakni dx x pangkat n sama dengan n x pangkat n min 1. 4. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensial, maka kf inverse x sama dengan k dikali f inverse x, yakni dx k dikali fx sama dengan k dikali dx dikali fx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, suatu pangli konstanta k dapat dikeluarkan dari operator dx. 5. Teorema E, aturan jumlah. Jika f dengan g adalah fungsi-fungsi yang diferensial, maka f plus g inverse x sama dengan f inverse x plus g inverse x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx plus dx gx. Jika dinyatakan dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah adalah jumlah dari turunan-turunan. 6. Teorema F, aturan selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialisasikan, maka f dikurang g inverse x sama dengan f inverse x min g inverse x, yakni dx fx min gx sama dengan dx fx min dx gx. 2. Turunan hasil kali dan hasil bagi. Turunan hasil kali dan hasil bagi ada 2 teorema, yaitu 1. Teorema G, aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f dikali g inverse x sama dengan fx g inverse x plus gx f inverse x, yakni dx fx gx sama dengan fx dx gx plus gx dx fx. 2. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g inverse x sama dengan
Gx f inverse x min fx G inverse x per G pangkat 2x, yakni dx fx per gx sama dengan gx dx fx min fx dx gx per G pangkat 2x. Yang ketiga, definisi turunan fungsi di suatu titik. Misalkan fungsi f terdefinisi pada suatu selang terbuka AB dan misalkan C anggota AB turunan f di titik C dilambangkan dengan f inverse C, didefinisikan sebagai f inverse C sama dengan limit delta x mendekati 0 f C plus delta x min fc per delta x. Contoh soal, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah x detik memenuhi persamaan fx sama dengan 6x pangkat 3 plus x pangkat 2 dengan fx dinyatakan dengan meter. Tentukan kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu x lebih kecil sama dengan 2, x lebih kecil sama dengan 3. Jawab dengan menggunakan rumus di atas. F x plus delta x min fx per delta x sama dengan, kita masukkan angkanya 6 dikali 3 pangkat 3 plus 3 pangkat 2 min 6 dikali 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 per 3 min 2. Jadi kita dapatkan 119. Jadi kecepatan rata-rata adalah 119 meter per s. Yang keempat, definisi laju perubahan nilai fungsi. Misalkan fungsi y sama dengan fx terdefinisi di sekitar x sama dengan c, laju perubahan sesaat nilai fungsi f di x sama dengan c dirumuskan sebagai berikut. Limit x mendekati 0, f c plus h min fc per h. Jika nilai limitnya ada, bentuk limit di atas dapat dituliskan dalam bentuk lain. Misalkan x sama dengan c plus h, maka h sama dengan x min c. Jika h mendekati 0, maka x mendekati c. Dengan demikian, limit h mendekati 0, f c plus h min fc per h sama dengan limit x mendekati c, f x min fc per x min c. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi turunan fungsi atau diferensial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.